وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. الثالث أن يحول دون مطلع الهلال ليلة 30 من شعبان غيم أو قطر، وفيه 3 روايات، إحداهن يجب الصيام لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه، يعني ضيقوا له العدة، من قوله ومن قدر عليه رزقه، أي ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه، أي ضيق عليه، وتضييق العدة له أن يحسب شعبان 29 يوما. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا حال دون مطلعه غيم أو قطر أصبح صائما، وهو راوي الحديث، وعمله به تفسير له. طيب، وعمله به طيب، أحسنت. Al-Thalith, bismillahirrahmanirrahim. Di sini kasus yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, dan kita mempelajari kasus ini insyaallah simple, namun di sini karena ada penjabaran oleh Ibnu Qudamah, ada 3 pendapat, ada 3 riwayat Imam Ahmad yang beliau sebutkan di sini terhadap atau treatment terhadap kasus ini. Kita akan baca semuanya dan kita pelajari dari segi manhaj keilmuan insyaallah. Al-Thalith, yang ketiga, ada kasus an yahula duna matla'il hilali lailatul 30 min sya'bana ghaimun aw qatarun. Yaitu kalau misalnya mendung ya dan cuaca itu menghalangi ru'yatul hilal, menghalangi penglihatan hilal dari matla'nya, dari tempat munculnya di malam ke-30 Sya'ban, itu enggak kelihatan itu hilalnya, karena enggak kelihatannya itu bukan karena memang enggak kelihatan pas lagi safi, yaitu langit tuh cerah nggak kelihatan. Kalau langit cerah nggak kelihatan itu semua jelas. Maksudnya itu udahlah masuk 30 lah besok, gitu kan? Ya. Tapi ini tidak kelihatan karena apa? Karena mendung. Tidak kelihatan karena mendung. Maka kata Ibnu Qudamah fihi 3 riwayat. Maka ada 3 riwayat Imam Ahmad, pendapat Imam Ahmad dalam masalah ini. Sebenarnya hakikatnya adalah bukan hanya 3 riwayat, melainkan sampai 7 pendapat ulama. Dalam kasusnya 7 pendapat ulama. Beda-beda. 5 dari 7 pendapat itu, 5 darinya itu semua riwayat dari Imam Ahmad sendiri. Dan 2 itu wajhan, yaitu pendapat ashab Imam Ahmad. Artinya di sini dalam satu mazhab saja. Nah, ini dalam satu mazhab, mazhab Hanbali. Satu kasus, yaitu kasus mendung enggak kelihatan. Itu aja ada 7 pendapat ulama yang berbeda untuk menyikapi hal ini gimana. Ya, Ana bukan pengen menaburkan khilafiyah di antara masyarakat, bukan. Artinya gini loh. Ilmu kita ya jelas masih sedikit. Dan ketika kita melihat perbedaan pendapat bahkan dalam satu mazhab sebanyak ini menunjukkan bahwa saya dalam hukum-hukum fikih itu banyak sekali hal-hal yang antara ulama A dengan ulama B itu berseberangan beda. Yang paling yang ujungnya yaitu tujuan dari hal-hal seperti ini adalah kita itu harus diedukasi untuk lebih teliti lagi dalam melihat hukum dan juga kalau bisa melihat dalilnya. Ya. Dan kadang-kadang enggak harus, kadang-kadang kita harus memaklumi adanya perbedaan pendapat. Kadang-kadang Anda enggak mengatakan harus selalu, tapi kadang-kadang kita mesti kadang-kadang kita butuh untuk memaklumi ada perbedaan pendapat. Ya.
Sampai di ini ada 7. 5-nya itu satu riwayat dari Imam Ahmad. 5 pendapat yang berbeda. Yang mana enggak semuanya itu Imam Ahmad mengatakan 5-5-nya itu. Cuman ulama mazhab Hanbali kadang-kadang mentakhrij, yaitu memahami dari perkataan Imam Ahmad sebagai ini pendapatnya, padahal belum tentu pendapatnya Imam Ahmad seperti itu. Ana kuliah, kita lanjut. Yang pertama, pendapat pertama, dan ini yang menjadi pendapat resmi mazhab, walaupun ini tidak sahih. Ingat, pendapat resminya mazhab Hanbali bukan berarti pendapat itu sahih secara kebenaran. Itu yang harus dipahami baik-baik. Pendapat yang masyhur dari Imam Syafi'i bukan berarti itu adalah yang mesti benar. Karena bagaimanapun ini pendapat, gitu loh. Ana ulangi ya. Kalau dikatakan ini adalah pendapat dari banyak pendapat dalam ulama mazhab Hanbali, inilah pendapat yang sah sebagai pendapat mazhab Hanbali. Artinya adalah ini pendapat yang ketika antum ditanya, pendapat mazhab Hanbali apa soal ini, antum jawab itu. Ya. Tapi apakah itu mesti benar sesuai dengan hak? Belum tentu juga. Apakah benar kalau kita rinci dari dalilnya, apakah itu yang lebih dekat ke dalil? Belum tentu juga, bisa jadi itu batil. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada satu mazhab dari 4 mazhab atau 5 mazhab dalam mazhab ulama fikih, tidak ada satupun yang maksum, yang pasti benar terus, nggak ada, nggak ada. Semuanya pasti punya salah. Sebagian mazhab itu adalah kendaraan yang pasti bisa rusak, pasti bisa cacat, ya pasti bisa mati mesin dan seterusnya. Sama. Jadi nggak boleh menjadikan mazhab ini sebagai patokan. Kalau udah bermazhab ini pasti benar. Kalau udah mazhab Hambali pasti benar. Kalau udah perkataan mazhab Syafi'i pasti benar. Ini nggak boleh menuhankan manusia seperti ini. Ya. Taib. Yang pertama, yajibus shiyam, wajib puasa, kata dalam pendapat pertama ini. Kalau misalnya nanti sore, ini nih hari 29 Sya'ban misal. Nanti sore kan berarti ru'yatul hilal. Oh ternyata kayak gini, mendung, nggak kelihatan hilal, wajib puasa besok. Itu loh. Memang ini asing di kita ya. Yang kita tahu kan kalau misalnya mendung, ya udahlah, ke besok berarti Sya'ban kan gitu. Itu kan sesuai hadis Nabi SAW. Maka fatimmu salasin. Itu kan kata Nabi SAW. Tapi ini pendapat ini apa? Pendapat ini malah justru apa? Besok puasa. Baru sampai 29 doang, besok puasa. Ya. Dalil yang dipakai di pendapat ini ada 2. Dalil yang dipakai di pendapat ini ada 2. Dalil pertama dari pemahaman hadis Nabi SAW, dan yang kedua dari tafsirannya Ibnu Umar terhadap hadis tersebut. Kata Nabi, ini dalil pertama. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian karena melihat hilal, dan iftarlah kalian, syawallah kalian karena melihat hilal. Fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Tapi kalau misalnya ghumma 'alaikum, yaitu dimendungkan, mendung, ada mendung, maka faqdurulah, uqduru. Di sini tafsirkan oleh sebagian ulama, uqduru di sini maknanya adalah dayyiqu lahul iddah, sempitkanlah hitungan bilangan Sya'ban. Itu maknanya. Makanya menafsirkan ayat ini dengan sempitkanlah untuk hitungan Sya'ban, membuat Sya'ban ini cukupin sampai 29 saja. Nah, waman qudira, seperti firman Allah, waman qudira alaihi rizquhu, ay waman duyyiqa alaihi rizquhu. Siapa yang disempitkan padanya rezekinya. Nah, maka wa tadyiqul iddati lahu an yuhsaba Sya'banu 29 yawma. Maka karena perintah Nabi, faqdurulah, sempitkanlah, bagi mereka ini memahaminya, sempitkanlah bulan Sya'ban. Ya namanya disempitkan kan berarti dicukupkan 29, jangan terusin 30. Maka kalau sekarang itu mendung, ya nggak kelihatan hilal, ya udah penyempitan terjadi untuk bulan Sya'ban, maka besok adalah puasa. Kemudian wakana, nah ini pendapat, ya ini dalil kedua, wakana Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar, idza hala duna matla'ihi ghaimun aw qatr asbaha sha'ibah. Ibnu Umar, beliau itu kalau misalnya tidak kelihatan padanya hilal karena mendung atau cuaca, maka beliau besok harinya langsung
puasa. Dan beliau Ibnu Umar rawil hadis, adalah orang yang meriwayatkan hadis tadi, ya, yaitu sumul riwayati wa aftiru riwayati. Beliau yang meriwayatkan dan beliau mengamalkan apa yang menurut beliau tafsirnya begitu. Kita paham nggak? Nah, di sini berarti pendapat pertama nih pendapat yang dipakai oleh mazhab Hanbali, jemaah. Ya, ikhwan. Mazhab Hanbali, dan di Indonesia ini nggak pakai mazhab ini. Makanya di Indonesia kalau antum lihat ru'yatul hilal, pemerintah ternyata nggak kelihatan karena kabut, karena awan dan seterusnya, maka apakah pakai mazhab ini? Enggak. Besok puasa enggak, puasa lusa nanti. Gitu loh. Jadi kita tahu nih. Tapi kalau misalnya mungkin Saudi Arabia mazhab Hanbali, ya. Kalau ternyata Saudi Arabia menerapkan yang populer dari mazhab Hanbali, maka akan kayak gini jadinya. Pernah nggak terjadi Saudi itu duluan? Pernah nggak? Ingat nggak kemarin kayak gimana kemarin? Saudi 1 hari duluan, pernah ya? Kita baru besok ini. Kayak gitu. Mungkin bisa pakai ini. Padahal mungkin aja di Saudi tersebut, mungkin saja anak nggak mau sok tahu tentang negara Saudi, anggap saja ceritanya gitu. Mungkin saja matla'nya itu di matla' itu nggak kelihatan hilal, karena disebabkan ghaim atau disebabkan kabut. Namun malah justru ditentukan ya udah besok puasa. Sementara Indonesia besoknya lagi, ya. Padahal sama-sama terjadi ghaim dan terjadi susahnya kelihatan. Nah, itu sebabnya mengapa Saudi mungkin beberapa kali itu lebih awal daripada kita. Karena Saudi Arabia itu mazhab umumnya ulamanya Hanbali. Ya begitu. Tapi yang lebih sahih adalah yang kedua. Dan yang lebih dekat kepada kebenaran. Fadhal. Assalamualaikum. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa thaniyah la yasum liqaulihi fil haditsil akhar fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 30 yawma haditsun sahih wa qala Ammar man shama al-yawma alladhi yashukku fihi an-nas faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam haditsun sahih wa li'annahu syakka fi awwal asy-syahr fa ashbaha hal as-sahu. Baik, ahsant. Wasaniyah, pendapat kedua dalam mazhab Hanbali juga, dan pendapat kedua ini yang lebih sahih dari segi mendekati kebenaran. Adapun mazhab yang resminya, pendapat yang resmi mazhab adalah yang pertama tadi, diwajibkan besok puasa. Yang kedua, pendapat kedua, la yasum. Kalau misalnya di malam nanti 29 menuju 30 tidak terlihat hilal karena kabut atau awan, mendung, maka tidak puasa besoknya. Karena dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 30 yawman. Kalau misalnya terjadi mendung, maka jelas banget nih kata Nabi, fa akmilu 30 yawman. Maka sempurnakanlah 30 hari Sya'ban. Ini kalau ini jelas banget ya, jelas. Ya, ini jelas. Ini hadis sahih. Wa qala Ammar, ditambahkan dengan penguatan dari Ammar. Man shamal yawm alladhi yashukku fihi an-nas faqad 'asa Abul Qasim. Barang siapa yang puasa di hari yang orang-orang pada ragu, maka dia telah bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Hadis sahih. Ya. Dan tambahan lagi dengan illat, dengan sebab wali annahu syakkun fi awal syahr fa asbaha halas sahu. Karena itu adalah suatu keraguan di awal bulan, maka dianggap serupa dengan ketika jernih langit. Ala kulli di sini lihat. Bagaimana pendapat kedua kok bisa berseberangan dengan pendapat pertama? Ya. Pendapat pertama tidak apa? Harus puasa besok. Walaupun nanti malam nggak kelihatan karena mendung. Pendapat kedua, besok nggak boleh puasa. Kebalikan. Kalau besok puasa maksiat bahkan. Sufliat.
Satu madhab. Bertentangan. Yang satu madhab, yang pertama apa? Besok wajib puasa, bahkan itu rukun Islam. Suf, lihat. Pendapat kedua, besok nggak boleh puasa, bahkan itu maksiat kalau puasa. Lihat tuh, domplang jauh banget. Dalam satu madhab. Dan yang dalil yang dipakai, dalil yang serupa. Dalil yang serupa. Dalil yang dipakai oleh madhab pertama yang mewajibkan puasa adalah fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Kalau misalnya mendung terjadi atas kalian, maka faqdurulah ditafsirkan fadayyiqulah, maka sempitkanlah bulan Sya'ban jadi 29 saja. Pemahaman terhadap dalil. Kemudian pendapat kedua, fa in ghumma 'alaikum fa'akmilu 30 yawman. Kalau misalnya ghumma 'alaikum mendung, maka sempurnakanlah 30 hari Sya'ban. Syuf. Mana yang lebih kuat sebenarnya? Lebih kuat dari segi dalil mana? Yang lebih kuat yang kedua. Loh, kan dalilnya sama. Iya, dalilnya sama. Tapi versi pertama tadi memahami faqdurulah dengan pemahaman dayiquh, sempitkan, dan juga dengan amalan Ibnu Umar yang merupakan perawi hadis. Padahal dalam riwayat lain dengan lafal lain itu jelas-jelas tafsiran faqdurulah, yaitu fa'akmilu, sempurnakan 30 hari. Itu tafsiran yang sahih, yang lebih sahih kepada faqdurulah. Gitu loh. Maka wallahu alam yang benar adalah kalau misalnya enggak kelihatan hilal gara-gara mendung atau awan atau kabut, maka besok terusin Sya'ban. Nah, besok-besok kalau misalnya pemerintah Indonesia kok besoknya masih tetap Sya'ban sih, padahal Saudi udah puasa duluan, kan gini kan gitu kan gini, semua itu ada ilmunya. Gitu loh. Maka Saudi enggak salah karena ada fikih yang mereka terapkan, kaidahnya mereka ada, dan Indonesia enggak salah. Gitu. Terus yang salah siapa? Yang salah Pak RT, kenapa kok bikin hilal sendiri? Ya gitu, bukan Pak RT sini ya. Baik, kita lanjut terakhir as-salisah. Assalamualaikum. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, ats-tsalitsah an-nasu taba'un lil imam in shama shamu wa in aftara aftaru. Wa liqaulihi alaihi salam saumukum yawma tasumun wa fitrukum yawma tuftirun wa adhakum yawma tudahhun. Rawahu Abu Dawud. Baik. Adapun pendapat yang ketiga, maka ini pendapat yang berusaha melihat dari sisi lain, dari dalil lain, dan berusaha untuk memecahkan khilafiyah di antara kaum muslimin. Yang pendapat ketiga, an-nasu taba'un lil imam. Maka orang-orang hendaknya kalau memang terjadi seperti itu, ketika tidak kelihatan karena kabut atau awan mendung, maka orang-orang harusnya ngikutin imam. In shama shamu wa in aftara aftaru. Kalau misalnya imam puasa, maka masyarakat puasa. Kalau imam tidak puasa, yaitu melengkapi 30 Sya'ban, maka mereka juga ikut. Karena perkataan Nabi SAW, saumukum yawma tasumun wa fitrukum yawma tuftirun wa dhahakum yawma tudahun. Puasa Ramadannya kalian adalah ketika kalian sama-sama puasa. Iftarnya itu yaumul Idul Fitrinya ketika kalian sama-sama Idul Fitri. Idul Adha juga ketika kalian sama-sama Idul Adha. Pendapat ini ya sebenarnya memecah kebuntuan supaya terjadi ittifaq bainal muslimin. Ini tinjauannya beda kalau ini pendapat ini. Tinjauannya bukan di masalah sekarang terusin atau enggaknya, tapi di masalah gimana caranya supaya kita enggak berpecah belah. Nah, ini juga bagus, tinjauannya bagus. Maka kalau nanti terjadi di Indonesia ini nih besok nih, ya Saudi puasa duluan. Ya ternyata Indonesia ke depannya. Maka kita menerapkan pendapat kedua dan itu sahih, dan pendapat ketiga dan itu bermaslahat. Yaitu kita ikut imam kita ikut penguasa kita. Oh lah, sudah selesai. Selesai urusan dah. Sebenarnya selesai semua urusan. Ya. Begitu. Namun kita juga udahlah biarin aja, misalnya ada beberapa jemaah yang mungkin ikut hisab karena ormasnya. Ya udah kita biarin karena apa? Karena pemerintah membiarkan mereka untuk menentukan, ya khalas. Ya cuman wallahu alam itu dari segi dalil kurang tepat begitu ya. Wallahu taala a'lam.
Ya begitu. Itu tadi pembahasan tentang ru'yah. Memang bukan di ru'yahnya kita bahas, tetapi di fikih berkaitan dengan puasanya. Insyaallah membuat kita memiliki khazanah ilmu yang lebih dan bermanfaat sehingga bisa lebih insaf ya begitu untuk beberapa hal. Oke? Ada pertanyaan sampai situ atau ada pertanyaan? Mungkin cukup ya sampai sini aja insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.